Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba memberi informasi bagaimana cara mengukur sebuah transistor ya. Tapi sebelumnya kita akan coba membahas konsep dasarnya dulu. Bahwa transistor itu sebenarnya adalah terdiri dari dua dioda ya. Dua dioda yang digabungkan kaki yang satu dengan yang satunya. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua dioda ya, di mana ada tanda anoda katoda, katoda anoda, katoda katodanya akan bertemu. Ya, katoda itu adalah kutub negatif, anoda itu adalah kutub positif. Ya. Nah, kalau dari jenisnya ini, dari dua dioda ini digabungkan, ini adalah sama dengan P positif, N negatif, P positif. Jadi PNP ini adalah jenis transistor PNP, di mana negatifnya di tengah. Ya, negatifnya di tengah. Kalau PNP biasanya ya yang sebagai basis itu adalah negatif. Ya, ini positif, negatif, positif. Di sini basisnya. Kalau kita menggunakan multitester dengan skala selektor kali 1, ya, ini kali 1, kita coba kalibrasi dulu di titik 0. Oke, sudah kalibrasi. Nah, kita coba. Kita ukur dioda masing-masing dulu, kita ukur. Kalau mengukur dioda itu seperti ini ya. Kalau positif jumpa positif, dia tidak bisa bergerak. Ini positif, jumpa positif, dia tidak bergerak ya. Kalau kita balik, positif ke negatif, dia bergerak. Dan bergeraknya menunjukkan angka tertentu ya, berkisar 8 ohm. Kalau kita lihat. Nah, kalau dia bergerak sampai 0, dioda ini rusak, berarti short. Biasanya dibolak-balik juga bergerak, ya. Nah, ini dia tidak bergerak posisinya. Kemudian kita lihat di sini lagi, ya, di sebelahnya. Nah, seperti ini bergerak juga, ya. Bergerak juga menunjukkan 8 ohm. Kemudian kita ukur lagi dibalik, tidak bergerak. Berarti dioda ini bagus, kedua dioda. Nah, konsep dasarnya transistor tadi ini adalah dua dioda di mana pertemuan kakinya itu menjadi basis. Ya, menjadi basis. Sementara kaki yang lainnya emitor atau kolektor. Kita coba praktekkan. Dia bergerak, nih. Ya, kemudian yang di sini bergerak. Basisnya diam. Ya, yang merah ini sebagai basis. Ini bergerak, yang ini bergerak. Ini jenisnya PNP. Ya, PNP berarti jenisnya. Nah, karena basisnya yang merah, ya, PNP. Nah, ini jenis PNP di mana basis tetap di tengah. Kalau dia begini bergerak, kemudian begini juga bergerak, berarti transistor itu rusak. Jadi hanya boleh bergerak basis ke emitor, bergerak menunjukkan sekian ohm, ya. Tidak boleh menunjukkan 0, ya. 8 ohm, berkisar di 8 ohm, ya. Kemudian di kolektornya, misal ini jadi kolektor, ini juga bergerak di 8 ohm. Nah, ini yang dia merah, ya, yang dia merah. Ini jenisnya adalah PNP. Nah, sekarang kita coba balik ya. Ini kita coba balik kakinya. Yang tadi putih jumpa putih, sekarang hitam jumpa hitam, supaya berubah menjadi NPN. Ya, kita balik. Nah, kita ketemukan di sini saja. Satu dioda yang kita buka ya. Nah, kalau kita amati di sini, ini hitam jumpa hitam, ya, putih dan putihnya terpisah. Kalau tadi merah di tengah, sekarang hitam pasti di tengah. Ya, kita coba. Ini tidak bergerak ya. Nah, kalau kita balik ini tidak bergerak, basisnya itu tidak bergerak. Kalau dia merah, ya tidak bergerak. Kita tukar basisnya hitam. Nah, ini bergerak dia. Kemudian bergerak. Jadi yang jadi basis hitam ini. Jenis seperti ini adalah jenis NPN. Ya, jenis NPN. Sekali lagi kita lihatkan. Ya. Nah, ini emitor misalnya, yang ini kolektor. Jadi basis diam. Jadi yang bisa kita tentukan yang paling mudah adalah kaki basis ya. Kaki basis itu adalah kaki yang diam nantinya. Nah, seperti ini. Ya, ini jenis NPN. Nah, baik, kita langsung ke transistor ya. Ini ada 4 transistor. Kita coba transistor ini di antara 4 ini ada yang bagus atau tidak. Ya, kebetulan ini transistor bekas yang sudah kita buka, ya, sudah terpakai.
kita coba cek transistor ini masih bagus atau tidak. Kita coba dari sebelah kanan ya, sisi kanan. Kita coba tes di kakinya. Prinsipnya sama tadi, harus ada satu yang diam dan bergerak, tidak boleh nol. Kita coba yang ini. Ini kita coba bergerak, tapi tidak menunjukkan angka 8 ya. Ini di sini. Coba ya. Bergerak tapi sedikit. Kemudian yang satu lagi bergerak tapi sedikit. Kita balik kakinya. Nah, bergerak juga. Nah, bergerak juga. Nah, ini tandanya setiap kaki dia semua bergerak. Ya, jadi pastinya transistor ini rusak. Ya, karena di semua kaki dia bergerak. Nah, semua kaki bergerak. Sebenarnya tidak boleh kalau prinsip dari dioda tadi ya, transistor tadi hanya ini tidak bergerak, tidak boleh bergerak, hanya ada satu basis yang diam dan bergerak. Ya, basisnya aja yang boleh diam. Nah, kita coba. Transistor pertama sudah kita nyatakan rusak. Transistor yang kedua kita coba. Wah, ini short ya, sampai 0. Ini sudah pasti rusak. Ini bisa berdampak yang ke rangkaian lain. Ya, karena ini short, negatif dan positif konslet. Biasanya sekring ini putus. Ya, atau resistor yang pengaman pasti putus karena ini short. Nah, antara negatif dan positif tergabung. Nah, ini bedanya. Nah, ya, ini short dia. Nah, ini udah jelas rusak. Kemudian kita lihat transistor yang ketiga ya. Tadi yang yang satu rusak, yang dua rusak, yang tiga kita coba. Tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak ya. Kita coba di mana kaki basisnya nih. Ya. Ini tidak bergerak. Nah, ini tidak bergerak ya. Ini bergerak karena kena ini. Nah, ini tidak bergerak sama sekali, ya. Tidak ada sama sekali pergerakan. Berarti ini juga rusak, ya. Kalau tadi ini short, 0 dia sampai 0 sama dengan seperti ini. Nah, berarti kan dia konslet ini. Ada hubung singkat di dalam rangkaian transistor di dalamnya. Kita lihat ini short, sementara yang ini putus. Sama sekali tidak ada koneksi. Dibalik-balik ya, dibalik-balik tidak ada pergerakan ya. Kalau begini ya pasti karena ini satu jalur ya. Nah, antar kaki ini tidak ada respon sama sekali. Ya, kita pastikan transistor ini pun rusak. Ya. Jadi 1 2 3 rusak semua. Kita lihat yang keempat ya, perhatikan. Yang keempat ini. Nah, ini ada pergerakan sedikit ya. Ini juga ada pergerakan sedikit. Kita balik. Nah, ini short juga. Ya. Ini short juga. Nah, ini short juga. Kita lihat di sini. Ya. Jadi, kalau kita lihat ini 0, kalau dibalik pasti 0 juga tuh. Ah, short juga dia. Nah, ini rusak, ya. Jadi, keempat transistor ini rusak semua. Ya, kita coba nanti cari yang bagus supaya kita lihat mana posisi sebenarnya transistor itu dalam keadaan bagus. Ya, sebentar kita ambilkan transistor yang bagus. Kita coba dengan transistor yang berbeda ya. Kita lihat ini ada transistor ya, karena yang 4 ini kondisinya rusak. Ini kita coba cek apakah transistor ini bagus atau tidak ya. Di sini kita coba. Tidak bergerak, kita coba lagi. Tidak bergerak juga, kita tukar posisi ya. Yang merah di sebelah kiri kita ganti. Nah, ini bergerak menunjukkan lebih dari 5 ohm ya. 6 atau 7 ohm nih. Berkisar segitu dia. Kemudian kita pindahkan yang merah. Tidak bergerak. Sekarang yang merahnya diam, tapi yang hitamnya bergerak. Kita coba, berarti basisnya coba yang diam. Nah, bergerak. Berarti basis di sini ya. Ini basisnya. Yang sebelahnya tengah ini bisa kolektor, bisa emitor. Ya, tinggal lihat dari datasheet. Nah, ini berarti jenis transistornya adalah jenis PNP ya. Kita pastikan ini jenisnya adalah PNP. Nah, ini bergerak. Yang ini tidak bergerak sama sekali. Nah, ini tidak bergerak sama sekali. Nah, inilah kondisi transistor yang bagus.
Ya, posisi seperti inilah transistor ini dalam keadaan bagus. Tidak ada yang bergerak selain antara basis kolektor atau antara basis emitor. Seperti itu dia. Ya, ini dinyatakan transistor ini dalam keadaan bagus. Coba kita lihat lagi untuk yang transistor berikutnya. Ya, kita coba ada transistor tambahan. Apakah ini bagus atau tidak juga? Kita lihat kondisinya. Ini bergerak. Kita coba seperti ini. Ini bergerak, kita pindah kemari. Bergerak, kita tukar posisi. Ini tadi merah di tengah. Kita coba hitam di tengah. Tidak bergerak ini. Nah, ini bergerak. Ya, kita balik. Nah, ini bergerak. Ini nggak boleh bergerak sebetulnya. Ini pindah tempat posisinya. Merah di sebelah kanan, kiri yang hitam. Kita tukar posisi, merah di kiri, bergerak juga. Ini tidak boleh bergerak. Ya, berarti ini kan dua-dua bergerak nih. Harus ada yang diam salah satu. Ya, ini berarti rusak juga. Ya. Nah, karena banyak pergerakan. Ini bisa, ya. Dibalik seperti ini bisa juga. Berarti ini transistornya juga rusak. Berarti kelima transistor ini ya keadaannya rusak semuanya. Ya. Nah, itulah informasi bagaimana cara memeriksa kondisi transistor, apakah transistor ini dalam keadaan bagus atau tidak. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.